Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah sahabat kami rahimakumullah yang senantiasa diberikan rahmat, nikmat, iman, takwa. Tentunya berjumpa lagi di kami yaitu Bradil Jannah. Insya Allah pada malam hari ini menemani Anda untuk mendengarkan tentang dakwah kampus yang dimana mengambil tema kuliah memang prioritasku tapi agama akan jadi takdirku. Masya Allah tabarakallah. Tentunya saya tidak sendiri, jadi saya ditemani dengan ikhwan Sohib Ane dari Bondowoso, Ahmad Faizal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana sehat-sehat antum? Alhamdulillah luar biasa. Tetap sehat brother. Alhamdulillah. Ini di Bondowoso atau di mana ini? Alhamdulillah saat ini masih di Bondowoso brother. Wah, alhamdulillah. Bondowoso ya. Untuk alhamdulillah. Ya. Terus untuk yang kedua yaitu Sohib Ane Edo dari Kediri. Assalamualaikum Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Nasril gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat atas izin Allah. Antum gimana? Alhamdulillah juga sehat-sehat ini. Satu keluarga alhamdulillah sehat. Semoga diberi kesehatan. Alhamdulillah, amin. Masya Allah, kita masih diberikan kenikmatan sehat, iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 8 bulan ya kita nggak di kampus ya. Alhamdulillah sudah 8 bulan atau lebih? 8 bulan kan ya? Iya, seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Ini kita ada tema nih, kuliah memang prioritasku tapi agama akan jadi takdirku. Ini saya bertanya ke Mas Faizal nih. Pandangan gimana nih kalau pandangan antum tentang dakwah kampus yang saat ini dijalani yang lebih baik gitu. Kan karena ini kita masa pandemi, terus kita juga jauh sudah di rumah masing-masing, tapi kita harus dakwah ini tetap berjalan. Ini tuh gimana menurut antum Faizal? Baik, terima kasih Mas Nasril. Wah, ini pertanyaan cukup berbobot ini. Bukan pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi mengenai dakwah kampus ini, kalau kita berbicara mengenai dakwah, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, apalagi bagi kita semua para aktivis kampus, yang mana peranan kita itu sangat berpengaruh terhadap perubahan ke depannya. Kalau saat ini merupakan kondisi yang istilahnya kita berada di tengah-tengahnya. Dibilang sulit, ini merupakan tantangan. Dibilang mudah juga tidak semudah itu. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Tentunya untuk kita bisa menghadapi era-era saat ini, era-era pandemi, juga era-era teknologi, sehingga kita cara dakwah kita tidak hanya sekedar secara aktual, secara langsung, melainkan kita lebih condong ke dakwah media sosial. Seperti itu. Siap. Kemudian sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi mengenai dakwah yang kita laksanakan secara COVID ini merupakan
dengan adanya COVID ini kita bisa ambil hikmahnya dengan apa? Dengan kita lebih banyak waktu untuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, Masya untuk lebih menggali Ya. lagi, mengevaluasi lagi diri kita, apa yang menjadi kekurangan dari sebelum-sebelumnya, apa Nah. yang perlu kita benahi. Kemudian dengan waktu luang itu kita bisa perbaiki dengan cara menuntut ilmu di daerah masing-masing, sehingga nantinya saat kita sudah kembali lagi ke kampus, dan insya Allah semoga saja COVID ini cepat berlalu, kita bisa secepatnya bertukar informasi, bertukar ilmu, Siap. utamanya mengenai Insya Allah. agama kita. Amin. Ini agama Islam. Amin, Seperti amin. itu Mas Hasil. Amin. Masya Allah. Jadi dakwah kampus meskipun pandemi ini kita harus tetap ya, meskipun secara visual mungkin dari Zoom, terus video-video dakwah ceramah itu harus diprioritaskan juga kan, soalnya kan melalui dakwah ini kita bisa menambah ilmu tentang wawasan-wawasan tentang agama kita. Mas Faizal, ini Iya. ada singgungan nih kan, Mas Faizal ini aktivis kampus juga, tapi kalau kita tahu bahwa Mas Faizal ini juga pernah mengikuti beberapa organisasi, dan Masya Allah, atas izin Allah, Mas Faizal ini organisasinya lebih mementingkan dakwah. Itu obsesi Mas Faizal kenapa kok lebih mementingkan dakwah kampus daripada organisasi lainnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hasil. Iya, Mas Hasil. Ini merupakan suatu istilahnya suatu renungan bagi saya pribadi. Karena Masya apa? Allah. Karena dengan pertanyaan ini saya bisa merenung kembali apa yang menjadi tujuan awal saya. Sebenarnya Benar. kalau kita ulas-ulas kembali kehidupan kita sebelumnya, Ya. kalau kita mencoba untuk mengoptimalkan akal pikiran kita, semuanya itu sudah Allah atur Iya, untuk Masya kita Allah. semuanya, untuk kita kembalikan lagi ke Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi jawaban dari saudara saya Ahmad Faizal bahwa semua tergantung niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, meskipun organisasinya itu luar biasa, itu tergantung niatnya. Dua pilihan harus diprioritaskan, mana niat kita yang paling menegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Mas Faizal. Selanjutnya ke Mas Edo. Halo Mas Edo. Halo Mas Nasril ya. Alhamdulillah. Ini Mas Edo. Mas Edo adalah salah satu aktivis yang begitu padat ya jadwalnya di organisasi ya Mas Edo. Ya begitulah, lumayan Alhamdulillah. Syukuri saja. Ini Mas Edo, karena kan dakwah kampus ini sangat penting. Iya. Mas Edo juga aktivis kampus yang begitu padat. Lah, untuk membagi waktu antara intinya membagi waktu gimana sih kepentingan dakwah sama kepentingan agama nih ya, kepentingan agama pribadi sama kepentingan organisasi itu seperti apa Mas Edo menyikapinya gitu? Ya kalau menurut saya ya seperti kalau yang saya lakukan biasanya ya Mas Nasril. Intinya kalau pada organisasi ya udah kita fokus organisasi, fokus sama forum kita, terkecuali kalau memang ada panggilan azan seperti itu ya udah seperti forum-forum diberhentikan dulu, mari kita intinya kita beribadah dulu, tetap forum tetap kita jalankan, akan tetapi ya tetap ibadah lah nomor satu yang tetap kita jalankan. Siap. Ya kalau mendengarkan pertanyaan dari Mas Nasril ini terasa
kayak kita mengingat dulu waktu di kampus ya. Seperti kan dulu banyak, kalau di kampus kita banyak rapat, terus banyak lah. ya, Sedangkan kan ya. ada sisi, ada kan imun, kuatkan iman dan imun lah. Itu seperti apa, Mas? Kalau seperti itu ya kayak kalau di kampus kita kan kalau setiap hari Jumat ataupun Sabtu Minggu itu kan tetap diperhatikan olahraganya, kayak ada senam pagi. Nah, dari sisi itu pun pihak kampus juga memberikan kepeduliannya terhadap kita untuk menjaga imun kita juga. Untuk masalah iman itu mungkin dari pihak kampus memberikan seperti kayak fasilitas yang ada ada di kampus. Mungkin dari organisasi pun ada organisasi yang lebih memfokuskan di agama Islam tersendiri seperti itu, Mas. Jadi kalau masalah iman dan imun kurang lebih kampus sudah memfasilitasi itu semua, Mas. Tinggal kita bagaimana menyikapinya itu, Mas. Masya Allah. Jadi Mas Edo ini adalah aktivis yang bergerak di bidang kesehatan, gimana caranya imunnya itu biar kuat, dan ada Mas Faizal yang meningkatkan imannya juga. Masya Allah, sungguh luar biasa, kolaborasi yang luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Asrama itu bareng-bareng ke masjid, jadi kan dekat asramanya kan kita, jadi ayo ke masjid semua langsung berangkat ke masjid, meskipun ada non Islamnya tapi kita tetap toleransi, ayo masjid semua, jadi saling mengingatkan. Iya, bareng-bareng gitu dari atas. Kebetulan masjid kita di bawah, asrama kita di atas. Jadi kalau mau berangkat itu pasti manggil-manggil dan rombongan gitu, enak gitu jalan gitu. Sekarang sudah nggak ada teriak juga. Iya, teriak juga. Ya semoga pandemi cepat berlalu, kita cepat berkumpul. Ya, amin. Semoga. Kangen murojaah nih, ayo murojaah ayo. Kita di asrama biasanya. Aku juga kangen. Wah, apa ini enaknya? Keren sekali itu. Al-Kahfi aja. Al-Kahfi ya? Mas Faizal ada saran? Al-Kahfi apa? Kalau saya lebih condong ke Ar-Rahman. Ar-Rahman. Amin. Boleh lah Ar-Rahman. Kita dulu, aku dulu ya. Oke, siap, Mas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husban wan najmu was sajaru yasjudan. Masya Allah. Alhamdulillah. Meskipun 6 ayat kita tetap istiqomah aja lah ya. 6 ayat setiap surat. Semoga diberi istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa meluangkan waktu untuk sambil bersilaturahmi. Mas Faizal dari Bondowoso, Mas Edo dari Kediri, saya sendiri Nasril dari Jombang, meluangkan waktu untuk tetap istiqomah. Jadi di pandemi ini kita nanti kelanjutannya tetap ya, kita saling murojaah secara daring. Siap. Terima kasih Mas Edo, Mas Faizal. Sama-sama Mas Nasril. Terima kasih kembali Mas ya. Ya, semoga Januari kita bisa bertemu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.